Kan dari pertama adanya COVID saya sudah bilang, ada yang nerawang katanya COVID selesai 3 bulan. Enggak. COVID ini bertahun-tahun bisa terjadi, dan ini seperti pergantian peradaban. Kita harus menyesuaikan, dalam arti imun kita diperbaiki, kesehatan diperbaiki, sistem kesehatan kita dan kehidupan kita diperbaiki semuanya. Nanti perlahan-lahan kita akan berdampingan dengan corona, akan seperti biasa bisa lagi. Karena apa? Kondisi kita lebih dari yang kemarin, kesehatan kita lebih dari kemarin, dan semua kehidupan lebih dari kemarin, dan semua akan terimbang, dan lama-lama COVID akan mengikis sendiri dan akan hilang sendiri. Pelonjakan mudik sendiri ini dijadikan indikasi peningkatan? Ya, gini loh, namanya lebaran itu kan setahun sekali. Tahun kemarin juga kita tidak boleh pulang, nggak boleh mudik. Itu yang saya alami sendiri, sampai saya nggak bisa ketemu orang tua saya, sampai saya nangis sedih. Namanya setahun sekali pengen ketemu keluarga, nggak bisa keluar, dan hanya bisa baik pun mungkin tidak puas. Saya sendiri pun mau pulang ke Jawa, pulang ke Bandung juga nggak bisa. Mungkin secara naluri kita kepengen kumpul dengan keluarga doang setahun sekali. Kita momennya itu kan kita tunggu bulan puasa, Idul Fitri kita bertemu. Kok ada larangan tapi ada yang luar masuk ke dalam Indonesia, dan kita sendiri tidak boleh aktivitas pulang ke rumah. Mungkin baiknya diberi berapa alasan. Mungkin kesehatannya harus baik, terus harus ada dengan aturan-aturan tertentu untuk bisa pulang ke kampungnya. Kalau semuanya dilarang, pasti orang mungkin berontak karena merasa sehat, merasa yang tidak kena COVID, dilarang untuk pulang ke kampungnya. Ada juga mungkin dia tidak tahu kalau dia sakit juga. Ini serba momen atau serba yang tidak nyaman buat yang mudik, tapi juga buat pemerintah juga serba bingung, karena satu sisi mungkin membiarkan mereka pulang tapi dengan berat-berat resiko COVID menyebar, tapi dengan resiko kalau ditutup semua akses, mereka tetap akan memberontak. Ini hanya perlu kebijakan dan peraturan bagaimana bisa semua baik-baik saja. Karena nggak gampang ngatur seluruh Indonesia yang besar ini dengan banyak peraturan-peraturan yang jelas orang akan pro dan kontra di sini. Jadi kalau saya bilang kita harus kembali ke diri masing-masing saja. Kalau mau kumpul, ya tahu kesehatan kita, kondisi kita, dan kita akan bertemu dengan siapa, kondisinya seperti apa. Jangan sampai yang tadinya sehat dibawa masalah karena kita tidak sehat. Kita datang karena kita sehat, datang tempat yang tidak sehat. Jadi kita harus sama-sama mengerti dan harus sebijak mungkin mengerti maksud pemerintah. Kalaupun ada yang dari luar ke Indonesia, itu urusan pemerintah. Kita hanya rakyat biasa yang mengikuti peraturan pemerintah, tapi dengan segala kurang manusianya itu lumrah. Kita hanya berusaha sebagai manusia. Bayu melihat ada peningkatan kah? Iya, jelas akan ada peningkatan. Ini sudah saya prediksi bahwa ini tidak akan diam, orang tidak akan nyerah dengan keadaan. Pasti akan bagaimana caranya pulang. Apalagi sudah 2 periode kan, tahun kemarin sama tahun sekarang tidak boleh lebaran. Lebaran setahun sekali momen ini. Dan itu kan dari zaman dulu saya waktu masih kecil sampai sekarang, lebaran itu kan hari yang sangat ditunggu-tunggu kita semuanya. Hal yang sangat ditunggu, suasananya, matahari terbit pertama kali dari Idul Fitri itu kan sangat kita rindukan. Di saat itu kita kumpul makan bareng, walaupun dengan apa adanya gitu loh. Dan ini akan membludak terus. Ini sangat sangat serba kebingungan, tapi moga-moga semua sehat semuanya, moga-moga bisa dikendalikan, moga-moga saling mengerti dan saling memahami maksud dan tujuan pemerintah dan masyarakat, agar tidak ada keributan ataupun kericuhan. Terakhir Mbak Yu mungkin bisa minta tolong diingatkan masyarakatnya untuk tetap melakukan prokes kesehatan ini. Iya. Mungkin yang di luar sana yang kepengen ketemu keluarga, moga-moga tidak terjadi apapun, moga-moga sehat, moga-moga yang sakit disembuhkan, moga-moga jangan sampai bawa penyakit pulang ke rumah, moga-moga yang di rumah juga diberi kesehatan. Kalaupun bisa diredam tinggal sementara di tempat kerja ataupun di tempat yang sekarang dihuni, ya udah kita ngalah dulu keadaan, karena memang daripada sakit di rumah. Tapi kalaupun keadaan terjangkau untuk bisa pulang ke rumah, ya udah pulang ke rumah, karena saya juga tidak bisa memaksa ataupun menyalahkan orang untuk pengen ketemu ke rumah ataupun kumpul dengan keluarganya. Tapi kan kita juga punya peraturan dari pemerintah, itu yang bikin saya juga agak dilema, karena kita kan masyarakat biasa, tidak bisa saya naik sendiri ikuti protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, sanitizer, dan jaga jarak tetap harus ada biar semua baik-baik saja. Karena semuanya tidak bisa akan bersinambungan dengan jalan baik kalau kita juga tidak menjaga satu sama lainnya dan saling mengingatkan. Seperti itu pesan saya. Bayu, terkait
itu kan satu juga agak deg-degan, itu ada apa tuh bintang apa meteor tuh jatuh ke Eropa itu, katanya kan banyak yang orang akan pindah ke Indonesia karena akan mengkhawatirkan di Amerika di beberapa tempat itu katanya bermasalah karena hantaman itu. Ya moga-moga nggak terjadi apapun itu karena banyak efek dan banyak dampak yang akan terjadi kalau itu benar-benar terjadi, dan otomatis Indonesia juga akan terkena dampaknya. Jadi moga-moga aja itu bisa dikendalikan dan bisa dikuasai oleh kemampuan teknologi kita dan teknologi di negara lain. Itu kayak kiamat kecil gitu atau gimana? Saya tidak bisa bilang itu kiamat kecil atau kiamat besar. Yang jelas akan ada hal tersebut dan itu akan sedikit berdampak. Tapi moga-moga tidak terjadi, harapan saya. Biar kita semua baik-baik aja. Udah ada corona, udah ada hantaman itu lagi. Kita mau seperti apa? Tapi kan Tuhan maha memberi keajaiban, maha memberikan keadaan. Kita berdoa, kita memohon yang terbaik buat manusia, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat kita dengan berbagai cara. Hidup mati manusia dengan berpisah itu semua ada yang ngatur. Seperti itu. Oke, sip. Oke, makasih.